Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa kembali bermajelis ilmu, kembali mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa inginkan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan di dalam urusan agamanya. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tanda-tanda atau ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidayah bagi seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya untuk seseorang tersebut mau mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkan seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dadanya sempit untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan apa yang telah kita pelajari dari tafsir surat Al-Ankabut, dan kita telah mempelajari surat Al-Ankabut ini sampai ceritanya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita semua tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
menciptakan kita di dunia ini untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk di dalam perjalanan kita, dan di dalam Al-Qur'an tersebut semua perincian tentang permasalahan-permasalahan tauhid. Permasalahan-permasalahan tentang bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud, Alif Lam Ra, kitab uhkimat ayatuhu, yang ayat-ayatnya itu betul-betul jelas. Thumma fussilat, kemudian diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Millatul hakimin khabir, dan itu semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang dimana Al-Qur'an yang diturunkan ayatnya jelas dan diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, alla ta'budu illallah, agar menjelaskan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk kita mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai buku pedoman kepada kita tentang mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala utus para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Untuk apa itu semua? Ani'budullah wajtanibut taghut, agar mereka menjelaskan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Ankabut ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang syiar tauhid, tentang bagaimana para anbiya, para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zamannya Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Syiarnya mereka adalah merupakan syiarul wahid. Syiarnya mereka adalah merupakan bagaimana seorang hamba itu bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Syiarnya syiarul tauhid. Bagaimana seseorang bisa membesarkan Allah, mengenal Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala benar, tawakalnya kepada Allah menjadi kuat, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dari cintanya kepada selainnya. Nabi Ibrahim alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, syiarnya sama. Syiarnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya syiarul anbiya ketika mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, syiarnya mereka adalah merupakan satu, syiarul tauhid. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf, qul, katakanlah Muhammad, hadihi sabili, ini adalah merupakan jalanku. Bagaimana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lain? Ad'u ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, syiarnya mereka sama. Syiarnya mereka adalah bagaimana seseorang itu di dalam kehidupannya, di dalam perjalanannya membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala,
dan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah untuk menyerukan tauhid, dan ternyata apa yang dijawab oleh kaumnya? Fama kana jawab qaumi illa an qalu tulu aw harriqu. Jawaban orang-orang yang diseru untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sejak zamannya Nabi Nuh, sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam, justru malah penentangan. Justru malah mau membunuh Nabi Ibrahim alaihi salam dan mau membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi ternyata orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala, inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya kami akan senantiasa sungguh-sungguh menolong rasul-rasul kami, dan kami akan menolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala fa'anjahullahu minan nar. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mau dibakar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam? Ini semua adalah merupakan ayat kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita sebagai apa? Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sebagai tanda-tanda bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan kisah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan wali-walinya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para rasulnya dan para anbiya'nya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang menyekutukan Allah, berbuat kufur kepada Allah, menyekutukan orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditunjukkan kepada kita ayat kauniyahnya, kisahnya dikisahkan kepada kita, dan buktinya dibuktikan kepada kita semua. Makanya ini adalah merupakan inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Tanda bagi orang-orang yang mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perjalanan kauniyah kita itu berada dalam sebuah pilihan. Mau beriman seperti halnya jalannya para rasul dan para anbiya dan orang-orang beriman yang lain, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mau memilih naudzubillah perjalanan orang-orang yang kufur, yang ingkar, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita ini fitnahnya sama. Kita sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Nuh, sama nabi-nabi yang lain bukan beda alam, Pak. Sama. Kehidupan kita dengan kehidupan para anbiya yang lain itu sama kehidupan dunia. Bukan mereka berada di kehidupan yang lain, kita berada di kehidupan yang lain. Tidak. Mereka berada di kehidupan dunia, kita berada di kehidupan dunia. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sama dengan yang diberikan kepada kita. Mereka juga ada siang, ada malam, kita juga ada siang, ada malam. Mereka juga punya keluarga. Nabi Ibrahim punya keluarga, Nabi Nuh juga punya keluarga, punya anak. Kita juga punya keluarga, punya anak. Mereka juga makan, kita makan. Bukan sesuatu yang berbeda. Akan tetapi mereka memilih untuk beribadah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tolong dalam perjalanannya. Tinggal kita. Apakah kita ketika mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an, kita renungkan perjalanan mereka. Kita renungkan bagaimana usaha mereka ketika mereka di dunia, sehingga kita mengikuti mereka, sehingga kita mencontoh mereka dalam kehidupan mereka, sehingga kita menjadi orang-orang yang ditolong juga oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru malah kita hanya menganggap itu hanya sebuah dongeng semata.
hanya sebuah kisah takjub. Kita hanya takjub, oh hebat, oh luar biasa. Kalimat takjub dan kalimat luar biasa itu gak akan bermanfaat bagi kita kalau kita cuma heran dan kagum secara otak. Kalau kita cuma kagum secara teori, kita kagum secara otak kita mengatakan hebat, habis itu kita menghayal, kita gak mengikuti perjalanan mereka, kita gak akan pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya Allah menolong mereka. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para anbiya itu karena perjalanan mereka. Ketika kita pengen ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya perjalanan kita mengikuti perjalanan mereka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Rasulnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong para sahabat, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw. Kan itu kata Allah. Kalau seandainya orang-orang setelah wahai para sahabat, mereka beriman seperti imannya engkau wahai para sahabat, faqad ihtadaw. Sungguh orang-orang yang setelah kamu mereka mendapatkan petunjuk seperti halnya engkau wahai para sahabat mendapatkan petunjuk. Dan iman itu bukan teori, iman bukan khayalan, iman bukan hanya sekedar angan-angan. Iman itu sebuah perjalanan. Iman itu adalah merupakan sebuah proses perjalanan kita. Bagaimana kita kenal sama Allah, bagaimana kita bisa cinta sama Allah, bagaimana kita bisa takut, bisa tawakal sama Allah. Dan itu proses berjalan. Para sahabat ketika mereka mau punya iman, sampai mereka punya iman yang kuat, sampai mereka dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu gak mimpi, gak akhir, tapi mereka punya perjalanan. Itu perjalanan iman para sahabat. Kalau perjalanan iman kita seperti perjalanan imannya para sahabat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad ihtadaw. Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, syiar tauhid, dakwah tentang tauhid, membesarkan urusan tauhid, membicarakan urusan tauhid. Terkadang banyak kita lalaikan, banyak kita lalaikan. Padahal yang dibicarakan oleh para anbiya, Nabi Nuh berbicara tentang tauhid 950 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam dakwanya terus-terusan membicarakan permasalahan tauhid. Para anbiya yang lain yang dibicarakan tauhid, Nabi Muhammad berbicara tauhid bukan hanya di Mekah, di Madinah. Dari Mekah sampai Madinah 23 tahun Nabi Muhammad sampai mau meninggal. Yang dibicarakan Nabi Muhammad SAW apa? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Yang dibicarakan tauhid sama Rasulullah. Mau meninggal, yang dibicarakan permasalahan tauhid. Kenapa? Karena ini adalah merupakan syiarul Islam. Ini hakikat agama yang kita perlu adalah merupakan bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beragama Islam, kok jarang membicarakan tentang masalah urusan tauhid, jarang membicarakan tentang masalah pengesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya kita nggak akan pernah bisa untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbicara tentang masalah tauhid ini bukan berbicara tentang masalah tauhid dibagi tiga, itu saja bukan. Tapi berbicara tentang masalah tauhid, bagaimana kita kenal sama Rabbul Alamin. Kita kenal dengan namanya, kita kenal dengan sifatnya. Akhirnya apa? Tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa takut, tumbuh rasa pengagungan. Akhirnya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Ini hakikat tauhid. Makanya kalau antum pernah belajar, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pernah belajar tentang kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada berapa bab? Ada 60 sekian bab membicarakan tentang masalah tauhid. Dari makrifat, dari pengenalan, dari taksim, dari pembagian, dari macam-macam
tauhid, lawan-lawan tauhid, sampai hingga akhirnya orang yang sudah belajar tauhid sebegitu tebalnya dan banyak babnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengakhiri kitab tersebut dengan kitab apa? Babu qaulillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Beliau menutup babnya dengan kitab apa? Bab firman Allah, manusia belum bisa membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah belajar kitab tauhid 60 bab. Kenapa kok ditutup dengan bab itu? Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ternyata orang masih belajar tauhid, ngomongnya tauhid, syiarnya tauhid, itu saja terkadang belum nancep ke hatinya untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dengan seseorang yang kehidupannya jauh dari yang pembicaraan tentang masalah tauhid, jauh dari pembicaraan tentang masalah iman, jauh pembicaraannya dari permasalahan mengagungkan Allah, membesarkan Allah, makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pembicaraan tiap harinya saja tauhid, itu belum tentu nancep untuk mengagungkan Allah, apalagi yang jarang ngomong, apalagi yang jarang dibahas, apalagi yang jarang dipelajari tentang masalah urusan tauhid, itu tambah jauh. Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang telah dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita tentang urusan tauhid ini sering diingatkan kepada kita. Ternyata syiar tauhid itu adalah merupakan syiarul anbiya, ditentang oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, wa qala innamat takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Ketika kau menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala, engkau punya mawaddah, hubungan baik dengan orang-orang yang kau sebutkan itu di dunia, tapi nanti di akhirat engkau akan saling melaknat, engkau akan saling kufur satu dengan yang lainnya. Yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala akan saling melaknat dan saling kufur di antara mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab, inna ata'na sadatana wa kubara ana fa'adalluna sabila. Sesungguhnya kami dulu mengikuti pembesar-pembesar kami, dedekot-dedekot kami, sehingga mereka menyesatkan kami. Ketika di akhirat nanti apa yang diminta oleh pengikutnya? Qala, dia mengatakan untuk minta difaini minal adab. 2 kali adab ya Allah, kalau engkau mengadab aku seperti ini, adab mereka 2 kali. Saling melaknat, saling kufur di antara mereka. Begitu pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din illa al-muttaqun. Yang dulunya di dunia kelihatan mawaddah, kelihatan senang berjalan bareng, tapi di jalan kemaksiatan, di jalan kekufuran kepada Allah, nanti pada hari kiamat apa? Mereka saling apa? Saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada kaumnya. Dan setiap orang yang berdakwah, orang yang mereka menyerukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang yang kufur, ada orang yang beriman. Ini sudah sunnah kaumiyah. Ada yang menolong dan ada yang ingkar. Coba kita lihat, setiap dai, setiap orang yang menyeru, pasti ada yang ikut, ya ada yang gak suka. Ya kan seperti itu. Dan ini adalah merupakan sunnah kaumiyah. Ada orang-orang yang mereka ingkar dan ada orang-orang yang mereka beriman. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, sudah bertahun-tahun berdakwah kepada kaumnya, mereka kufur, ingkar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata di sana ada orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat yang ke-26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam sudah diselamatkan
oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, dan ternyata mereka juga gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa? Fa'amana lahu Lut. Nabi Lut beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Lut ini adalah merupakan anak dari saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam punya saudara namanya Harun. Dan beliau punya anaknya itu namanya Nabi Lut, yang diangkat juga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Fa'amana lahu Lut. Maka beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Lut. Wa qala, dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku adalah orang yang berhijrah kepada Rabbku. Innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, ailai yazal Ibrahim alaihi salatu wassalam yad'u qaumahu, terus menerus Nabi Ibrahim alaihi salam menyeru terhadap kaumnya. Tidak punya ada rasa putus asa Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam dakwah. Mau diterima mau tidak diterima itu bukan urusan seorang dai. Urusan seorang dai, wa ma'alaikum illal balaghul mubin. Urusan seorang dai menyampaikan dengan jelas, menyampaikan dengan hikmah. Urusan diterima itu adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada pamannya kurang paham apa terhadap apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa? Gak bisa juga, belum menerima hidayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau gak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki, yang kau cintai, gak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa hum mustamirruna ala inatihim, meskipun musuh-musuh atau orang-orang yang ingkar terus-menerus memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam, memusuhi para anbiya juga. Illa annahu amana lahu bidakwatihi Lutun, kecuali bahwasanya di sana ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Lut, alladzi nabba'ahu Allah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita semua. Wa arsalahu ila qaumihi kama sayati dzikruhu, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengutus Nabi Lut alaihi salam kepada kaumnya sebagaimana nanti akan datang penyebutannya. Wa qala Ibrahim, dan berkata Nabi Ibrahim alaihi salam, inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku berhijrah kepada Rabbku. Hina ra'a anna da'wata qaumi la tufiduhum syai'a, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam sudah melihat bahwasanya dakwahnya itu sudah tidak diterima lagi dan sudah tidak bermanfaat lagi dakwahnya di sana, maka apa? Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, inni muhajirun ila rabbi, aku hijrah kepada Rabbku. Ai hajara ardhasu wa muhajirun ila al-ardil mubarakati. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan tempat yang jelek dan beliau menuju ke tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam asalnya dari mana? Dari mana Nabi Ibrahim? Kanaan dari mana? Irak. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu asalnya dari Irak. Ketika di Irak dakwah bertahun-tahun, dakwah kepada bapaknya, dakwah kepada kaumnya, dan gak diterima dakwahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam hajar ilal ardil mubarakah. Beliau berhijrah ke negeri Syam. Beliau berhijrah ke negeri Syam. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam memulai dakwahnya. Wahiyya Syam, yaitu negeri Syam. Dan negeri Syam kalau sekarang menjadi empat negara: Palestina, Lebanon, Yordania,
dan Syria. Ini adalah merupakan negeri Syam. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wa qala inni muhajirun ila rabbi, aku berhijrah menuju ke Rabbku. Dan ini adalah merupakan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdakwah di satu tempat. Ketika Nabi Ibrahim dakwah sudah bertahun-tahun dan sudah tak memberikan faedah lagi, maka apa? Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah, meninggalkan tempat tinggalnya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di kota Mekah, 13 tahun Rasulullah dakwah di kota Mekah. Ujian, cobaan sudah dihadapi oleh Rasulullah SAW. Tapi ternyata apa? Gak bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Hingga akhirnya apa? Rasulullah SAW hijrah menuju ke kota Madinah. Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah memberikan faedah kepada kita. Kalau kita berada di sebuah tempat yang kita gak bisa kita menjalankan agama di tempat tersebut, kita gak bisa menjalankan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerukan kebaikan di tempat tersebut, maka apa? Seseorang hendaknya berdakwah di tempat yang lain. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Bumiku itu luas. Bumiku itu luas. Maka apa? Beribadahlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas. Jangan sampai kita, kalau kita sudah berada di tempat yang di situ justru malah memudaratkan kita, di sebuah tempat yang di situ justru kita gak pernah bisa belajar, gak pernah bisa taklim. Ngapain kita harus masih berada di tempat tersebut? Tinggalkan. Itu yang disebut dengan muhajirun ilallah, hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW, kenapa hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah? Karena di kota Madinah Rasulullah SAW mempunyai kesempatan yang lebih untuk mengajarkan Islam dan memperluas Islam di kota Madinah. Karena di kota Madinah mendapatkan rasa aman, mendapatkan aman untuk belajar, untuk mengajarkan kepada para sahabat, untuk mengembangkan pemahaman tentang Islam, untuk diturunkan syariat-syariat Islam di kota Madinah. Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan keamanan dan bisa untuk taklim dan belajar. Makanya apa? Rasulullah SAW pindah ke kota Madinah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke kota Madinah. Kenapa? Karena nikmatul aman. Nikmat aman yang dimana kita, salah satu hikmah kita itu bisa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat waliul amr, taat kepada pemerintah, itu untuk mendapatkan apa? Mendapatkan keamanan. Kalau kita mendapatkan keamanan, alhamdulillah kita bisa taklim. Makanya Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmatul aman ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang begitu besar. Di negara kita mendapatkan nikmat yang aman ini. Kita bisa duduk majelis taklim ilmu seperti ini, kita nggak dilarang. Bom juga nggak datang di mana-mana, ya kan? Coba kalau kita tidak mendapatkan nikmat aman, mau belajar nggak bisa, mau belajar takut dibom, mau belajar takut dengan kerusakan-kerusakan yang lain. Tapi alhamdulillah negara kita adalah merupakan negara yang aman. Sehingga kita bisa menuntut ilmu, duduk bermajelis ilmu dengan tenang, dengerin juga sampai tenang. Ini hikmah di antara seseorang itu taat waliul amr. Makanya apa? Ini adalah merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam apa? Di dalam taat terhadap yang namanya pemimpin. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mengatakan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innahu huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha aziz. Ai alladzi lahul quwwah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai kekuatan. Wa huwa yaqdiru ala hidayatikum, Allah itu mampu untuk memberikan hidayah kepada kalian.
Allah mampu nggak untuk memberikan hidayah kepada kaumnya Nabi Ibrahim? Sangat mampu. Diberikan hidayah kaumnya Nabi Ibrahim, semua menerima dakwahnya Nabi Ibrahim, itu sangat mampu. Walakin hakimun, tapi Allah Subhanahu wa taala juga Maha Hakim, Maha Bijaksana. Digabungkan antara Al-Aziz dan Al-Hakim. Dua nama Allah Subhanahu wa taala digabungkan. Coba, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perjalanan Nabi Ibrahim, dakwah, dimusuhi, fa'amana lahu Lut, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan innahu wal azizul hakim. Ada kejadian, perkara, cerita, ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala innahu wal azizul hakim. Karena ternyata perkara yang terjadi dengan Nabi Ibrahim dan kaumnya, dengan imannya Nabi Lut, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Itu ada kaitannya dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak-bapak, sering kan kita mempelajari, sering kita ingatkan bahwasanya apa? Kehidupan kita di dunia ini gak pernah lepas dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada kejadian, di situ Allah titipkan namanya. Setiap ada kejadian, di situ Allah titipkan sifatnya. Cerdas kita kenal sama Allah. Setiap melihat kejadian, oh di sini ada Maha Latifnya Allah. Oh di sini ada Maha Aziznya Allah. Oh di sini ada Maha Hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cerdas melihat kejadian dan kita kaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat pengenalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Aziz, punya kekuatan, punya kemampuan untuk memberikan hidayah. Walakinnahu hakimun, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Maqtadat hikmatuhu dalika, apa yang dituntut dari hikmahnya Allah. Ada yang ingkar, ada yang beriman, ada yang diberi hidayah, ada yang jadi orang kufur. Itu semua adalah merupakan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Walamma i'tazalahum wa faraqahum wa hum bihalim lam yadhkurillahu anhum annahu ahlakahum bi'adab bal dzakara i'tizalahu iyyahum wa hijratahu min baini adhurihim. Tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam telah meninggalkan mereka, maka apa? Dan mereka masih dalam dengan keadaannya, dengan kekufurannya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang keadaan kaumnya Nabi Ibrahim. Apakah mereka dibinasakan? Apakah mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak disebutkan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'amma ma yudkaru fil Israiliyat, maka ada pun yang disebutkan di dalam Israiliyat, ada diceritakan di dalam Israiliyat, annallaha ta'ala fataha ala qaumihi babal ba'ud fasharaba dima'ahum wa akala luhumahum wa atlafahum an akhirihim. Disebutkan di dalam Israiliyat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini bau, yaitu semacam lalat atau semacam nyamuk yang mereka minum darah mereka dan memakan daging-daging kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa atlafahum an akhar, dan membinasakan mereka. Fahada yatawaqqafu al-jazmu bihi ala dalil syar'i. Maka ini kita gak bisa benarkan, dan ini juga kita tidak bisa salahkan. Kita harus kembali kepada dalil yang sahih. Apakah betul-betul ada dalil tersebut atau tidak? Walau yujad, dan ternyata tidak didapatkan, kata Syafi'i rahimahullah taala, tidak didapatkan dalil syar'i yang menceritakan atas hal tersebut. Falau kana Allahu istaqsalahum bil adab la dzakarahu kama dzakara ihlaqal umami al-mukadzibati. Kalau seandainya Allah membinasakan mereka, pasti apa? Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan binasanya umat-umat yang mendustakan para rasulnya. Walakin la'alla min asrari dalika anna al-khalil alaihi salam min arhamil khalqi wa afdalihim wa ahlamihim wa ajalihim. Allahu a'lam bishawab. Kata Syafi'i rahimahullah taala, mungkin rahasia dari itu semua, kenapa tidak disebutkan binasanya kaumnya Nabi Ibrahim. Kata Syafi'i rahimahullah taala bahwasanya Al-Khalil alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam itu adalah orang yang paling arhamul khalq, orang yang paling sayang kepada makhluk.
dan beliau adalah orang yang paling afdalnya makhluk, dan beliau adalah orang yang paling mulia dan orang yang paling halim, orang yang paling lembut, Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya nggak disebutkan binasanya kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salam, karena beliau rahim, karena beliau adalah orang yang lembut, gak pas untuk disebutkan binasanya kaumnya. Maka tidak disebutkan tentang adab Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Falam yad'u ala qaumihi kama da'a ghairuhu. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam itu gak mendoakan kaumnya kejelekan sebagaimana Nabi Nuh sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang lain juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam gak pernah mendoakan adab kepada kaumnya. Walam yakunillahu liyajriya bisababihi adaban aman, sehingga apa? Tidak menjadikan mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum atau secara keseluruhan. Wa bima yadullu ala dzalika, dan yang menunjukkan atas hal tersebut, annahu rajul malaika fi ihlaki qaumi Lut wa jadalahum wa dafa'a anhum wa hum laisu qauman wallahu a'lam bil hal. Yang menunjukkan atas hal tersebut bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendoakan kaumnya. Bahwasanya apa? Malaikat saja balik kepada Nabi Ibrahim ketika mau menghadap kaumnya Nabi Lut. Justru malah berjidal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna fiha Lut. Sesungguhnya di sana ada kaum yang beriman, yaitu Nabi Lut. Malah justru berjidal dengan para malaikat, dan justru malah Nabi Ibrahim alaihissalam membela. Inna fiha Lut. Di situ ada orang beriman, kok mau dihancurkan? Ini menunjukkan halimnya Nabi Ibrahim, lembutnya Nabi Ibrahim, nggak mendoakan kaumnya dengan adab, rahmat kepada kaumnya, kemudian halim kepada kaumnya. Ini adalah merupakan keadaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu a'lam bil hal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu fid dunya wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami berikan kepada Nabi Ibrahim, kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Ishaq wa Ya'qub, dan Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan kami jadikan di keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu nubuwah. Dan kami berikan Alkitab, dan kami berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ajrahu fid dunya, yaitu balasan di dunia, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam di akhirat termasuk di antara orang-orang yang soleh. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika apa yang sudah dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari ujian Nabi Ibrahim ini banyak. Ujian Nabi Ibrahim itu begitu banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, apa kata Allah? Wa ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang begitu banyak, dan Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan ujian-ujian tersebut. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan engkau menjadi seorang imam. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seseorang imamatun fid din setelah kapan? Setelah ujian. Ujiannya begitu banyak. Ujian dengan bapaknya, ujian dengan kaumnya, ujian istrinya, ujian gak dikasih anak. Ketika dikasih anak, ujiannya suruh nyembelih, ujian disuruh bangun Ka'bah, ujiannya banyak. Disuruh ninggalkan anak dan istrinya, ujian Nabi Ibrahim itu luar biasa. Mau dibakar, itu ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian-ujian yang begitu banyak setelah diselesaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan engkau menjadi imamatun fid din, menjadi seorang imam di dalam agama. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ba'dal ibtila, setelah ujian.
Makanya naik tingkatan itu setelah ujian. Atau kita kan sering ngomong sama anak-anak, kalau ujian berhasil baru naik tingkatan, naik kelas. Kita sering paham sadarkan anak kita mau ujian, mau naik kelas saja butuh ujian. Kita diuji, ya Allah kok diuji terus. Kan kayak gitu. Kita harusnya kalau diuji, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Supaya apa? Oh ternyata kalau Allah menguji berarti apa? Berarti saya mau dinaikkan kelas sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah kalau cinta sama seorang hamba diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita kan sebenarnya ujian itu kan gimana kita mandangnya, Bapak-bapak. Kalau kita mandangnya bahwasanya ujian itu adalah merupakan mau naik tingkatan, kira-kira semangat nggak kita dalam menjalankan ujian tersebut? Oh semangat, mau naik ujian. Yang dulunya belum jadi wali mau menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu semangat. Dan seperti yang dulunya jadi seorang hamba biasa sekarang mau menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tambah semangat dapat ujian. Kan cara pandangnya ujian itu jangan pandangnya dari sisi ujian, tapi cara pandangnya itu bagaimana kita memandang ujian itu adalah merupakan cara untuk Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat kita. Dapat ujian, ya akhirnya apa? Alhamdulillah, bisa bersyukur. Iya apa enggak? Akhirnya seseorang dapat ujian, dia sakit, ya kan? Rezekinya lagi rotok sempit. Dia mendapat ujian-ujian itu bisa senyum. Kenapa? Cara pandangnya sudah berbeda melihat yang namanya ujian tersebut. Tapi kalau seseorang itu melihat ujian itu ujian, yo dapat nikmat aja, karena nikmat ujian atau bukan? Nikmat ujian kan? Dapat nikmat saja yang itu adalah merupakan ujian. Akhirnya apa? Akhirnya dia gagal. Oh dapat nikmat, nikmat itu ujian. Tapi nggak lihat kalau ternyata ujian itu untuk naik tingkatan dia gagal. Apalagi dia dapat ujian yang bukan nikmat. Dapat ujian nikmat gagal. Kenapa? Nggak bisa melihat kalau itu adalah merupakan ujian untuk naik tingkatan. Apalagi dia dapat ujian yang bukan nikmat. Paham ya Pak? Ya. Jadi dapat nikmat saja bisa gagal. Apalagi dapat ujian yang dia sengsara, dia tambah gak karu-karuan. Karena apa? Gak punya iman di dalam hatinya. Nah inilah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kata beliau Sesani rahimahullah ta'ala, wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub ba'da ma hajar ila Syam. Dan kami berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Ishaq dan Ya'qub. Setelah apa? Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke negeri Syam. Dan ini setelah apa? Lahirnya Nabi Ismail. Jadi Ishak itu adalah merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan disebutkan bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Yakub setelah Ishak? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam menyaksikan lahirnya Yakub. Jadi menyaksikan lahirnya cucunya yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Wa ja'alna, dan kami jadikan fi dzurriyyatihi nubuwah, dan kami jadikan pada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu kenabian. Makanya nggak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali apa? Keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu min dzurriyyati Ibrahim. Itu adalah merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani Israel dari keturunan Ishak, Yakub, dari Yakub menjadi 12 anak, semuanya jadi nabi. Dari 12 Sibti itu semuanya jadi nabi, banyak yang jadi nabi. Sampai Bani Israel, kemudian dari Nabi Ismail turun yang jadi nabi langsung Nabi Muhammad sebagai penutup para anbiya. Makanya disebut Nabi Ibrahim itu menjadi apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Disebut Nabi Ibrahim alaihissalam itu Abul Anbiya. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab, dan diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam ya'ti ba'dahu nabiyyun illa min dzurriyyatihi. Enggak ada
nabi setelahnya kecuali dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wala nazala kitabun illa ala dzurriyyatihi, dan tidak turun kitab kecuali apa? Kepada keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hatta khatamu bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajmain, sampai ditutup dengan nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hada min a'dhamil manaqib wal mafakhir, ini termasuk di antara keagungan Nabi Ibrahim, kemuliaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Antakuna mawadul hidayati warahmati wassa'adati wal falahi fi dzurriyyatihi, bahwasanya apa? Nabi Ibrahim dan keturunannya itu adalah merupakan sebab seseorang itu mendapatkan hidayah. Nabi Ibrahim dan keturunannya adalah merupakan sebab seseorang mendapatkan hidayah, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rahmat. Wa ala aydihim ihtadal muhtadun wa amana al-mu'minun wa salahas salihun, dan di tangan mereka orang-orang itu mendapatkan petunjuk, menjadi orang yang beriman dan menjadi orang-orang yang soleh. Ini termasuk di antara apa? Kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang seperti itu, akhirnya apa? Wa atainahu ajrahu fid dunya, kami berikan pahalanya di dunia. Orang baik dibalas kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mempunyai nama apa? Punya nama apa? Asy-Syakur. Allah itu mempunyai nama Asy-Syakur, yang Maha mensyukuri. Perbuatan baik sedikit dibalas dengan kebaikan yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah buktikan kepada Nabi Ibrahim, dipetunjukkan kepada kita, diberi pahalanya di dunia. Minaz zaujatil jamilah fa'iqatil jamal, punya istri yang luar biasa cantiknya. Kemudian ar-rizqul wasi', kemudian punya rizki yang lapang, kemudian punya anak-anak yang soleh. Ini adalah merupakan apa? Pahala di dunia. Alladzi bihim qarrat aynuhu, yang dengannya membuat sejuk mata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian termasuk di antara pahala yang Allah berikan di dunia, yang itu adalah merupakan yang paling besar, yang disebutkan oleh Sesadi rahimahullah ta'ala, wa ma'rifatullah. Nabi Ibrahim akhirnya kenal dengan Allah. Ini pahala di dunia. Wa muhabbatuhu, dan bisa cinta kepada Allah. Ini juga pahala dari Allah di dunia. Wal inabatu ilaihi, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pahala di dunia. Kalau seseorang dia berbuat baik di dunia, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, ditambah kecintaannya kepada Allah, ditambah ma'rifatnya kepada Allah, ditambah tawakalnya kepada Allah, inabahnya kepada Allah ditambah, rasa kembali kepada Allah ditambah. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Dan enggak ada kenikmatan yang paling nikmat di dunia kecuali apa? Ma'rifatullah. Kecuali kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri, ya kan? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk tinggalkan, ya ditinggal sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Lebih mendahulukan cintanya kepada Allah. Kenapa? Lebih kenal sama Allah daripada sama istrinya. Disuruh untuk nyembelih anaknya, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Ya dilakukan. Fa aslama wa tallahu lil jabin. Kan seperti itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya sudah istilam, sudah betul-betul pasrah sama Allah, disembelih anaknya, mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Lebih mendahulukan cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya kepada anaknya, istrinya, negaranya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang kita itu harus apa? Betul-betul cinta, kita harus kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak-bapak, Nabi Ibrahim bisa melakukan itu kalau nggak kenal sama Allah? Hah? Tinggalkan negeri Irak, ya kan? Harus hijrah dari negeri Irak ke negeri Syam, kemudian harus tinggalkan anak dan istrinya, harus mau menyembelih. Gak mungkin. Nabi Ibrahim alaihissalam bisa melakukan kekuatan itu kan butuh kekuatan hati, butuh kekuatan hati untuk melakukan hal tersebut. Itu butuh kekuatan hati yang besar. Tapi apa?
Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan tersebut karena apa? Ya karena lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan atas hal tersebut. Dan akhirnya apa? Wa innahu fil akhirati lamina sholihin, dan di akhirat Nabi Ibrahim termasuk di antara orang-orang yang soleh. Orang soleh yang paling tinggi derajatnya anbiya dan rasul, dan beliau adalah merupakan khalilullah. Bal huwa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholihin. Bahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah merupakan dua orang yang paling semulia-mulianya orang soleh secara mutlak. Wa a'lahu manzilatan, dan yang paling tinggi kedudukannya. Fajama Allahu lahu baina sa'adatid dunya wal akhirah. Allah gabungkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Gratis Pak, dikasih sama Allah. Anda Nabi Ibrahim punya kebahagiaan dunia dan punya kebaikan akhirat, itu bukan sesuatu yang gratis. Tapi apa? Nabi Ibrahim punya perjalanan. Nabi Ibrahim punya perjalanan. Perjalanan Nabi Ibrahim Allah kisahkan kepada kita. Allah kisahkan kepada kita. Sampai perjalanan Nabi Ibrahim dikisahkan. Untuk apa? Nabi Muhammad disuruh untuk mengikuti ittabi' millata Ibrahim hanifah. Ikuti loh Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu punya perjalanan. Nabi Muhammad, Nabi kita disuruh untuk mengikuti perjalanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya perjalanan hebat, punya perjalanan yang luar biasa. Bagaimana bisa cintanya kepada Allah luar biasa, mentauhidkannya Allah Subhanahu wa taala luar biasa, punya perjalanan. Makanya para agama-agama itu ngaku Nabi Ibrahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang Yahudi dan Nasara, maka Ibrahimu Yahudiyya wa la Nasraniyya walakin kana hanifan musliman. Kata Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi ngaku apa? Oh, Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasara juga ngaku Ibrahim itu orang Yahudi. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini punya perjalanan hebat di dalam beragama. Punya perjalanan hebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yahudi saja ngaku Ibrahim itu Yahudi. Nasara ngaku Ibrahim itu adalah orang Nasara. Dibantah sama Allah. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim itu bukan Nasara, tapi Ibrahim itu apa? Musliman, karena hanifan musliman. Nabi Ibrahim adalah muslim, adalah orang yang hanif. Dengan perjalanan orang hebat ini, terus kita cuma jadi dongeng. Bener enak ya didongengin. Bukan seperti itu. Tapi apa? Perjalanan itulah yang harus kita ikuti. Kita harus mengikuti perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bapak-bapak, sedikit yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita tentang perjalanan Nabi Ibrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita senantiasa terus belajar, mempelajari, mengambil hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ilmu yang nafi kepada kita semua. Kita tutup kesempatan yang berbarokah di pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita tahu dari pembahasan itu bahwa setiap anbiya dan nabi itu akan dilihat setelah cerita Allah ya. Misalnya Nabi Ibrahim dari Babilonia dan Musa dari Mesir, dan juga Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Kecuali cuma Nabi Yunus saja yang sebelum perintah itu sudah pindah duluan, akhirnya dimakan ikan paus. Apakah kalau sekarang itu bisa melihat saudara-saudara kita ya kan, bisa di Gajah, di Rohingya Myanmar, di Uighur, di Kashmir, kita kan tidak terus itu. Apakah itu memang harus udah hijrah itu? Sedangkan kalau hijrah itu kan dia meninggalkan tempat lahirnya sebagai ladang untuk menambah pahala gitu. Terima kasih. Berbicara tentang masalah hijrah, bagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan wal hijratu bagiyatun ila an taqumus saah, dan hijrah itu akan tetap
dan menjadi sebuah ibadah sampai pada hari kiamat. Dan al-hijrah, al-intiqal, yaitu berpindah dari sebuah negeri yang di situ mungkin negeri yang penuh dengan kekufuran menuju ke negeri yang di situ kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ana menukil dari apa yang dikatakan oleh Syalbani rahimahullah taala semenjak beliau masih hidup, untuk saudara-saudara kita yang tertindas di Gaza ataupun di tempat-tempat yang lain untuk berhijrah ke tempat yang lain. Kalau membicarakan tentang masalah negeri itu adalah merupakan negeri yang barokah. Mekah itu negeri yang barokah. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau. Mekah itu adalah negeri yang barokah. Sholat di Mekah dilipatkan 100.000 kali lipat. Kan seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk hijrah dan meninggalkan kota Mekah. Untuk meninggalkan kota Mekah, kota yang berbarokah. Tapi diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki taklim, untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin. Setelah kaum muslimin baik, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi Muhammad? Inna fatahna laka fatham mubina. Mekah dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang dikatakan salah satu yang disebutkan oleh beliau ketika beliau menasihati saudara-saudara yang ada di Syam ketika itu untuk hijrah dari tempat yang di situ mereka nggak bisa taklim, hijrah dari tempat yang di situ mereka nggak bisa beribadah kepada Allah, hijrah ke tempat yang dimana taklim bisa diadakan, pengajaran itu bisa diadakan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diadakan. Perbaiki diri kaum muslimin. Kaum muslimin baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Bumi itu milik Allah. Allah yang mengatakan seperti itu. Dan Allah akan mewariskan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tapi apa? Wal 'aqibatu lil muttaqin. Hasil akhirnya itu, akibatnya itu untuk siapa? Untuk mereka yang bertakwa kepada Allah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita melihat kaumiyahnya Rasulullah di Mekah disuruh hijrah, kaum muslimin memperbaiki takwanya mereka, iman mereka benar, kaum muslimin menjadi benar, luar biasa. Bukan hanya Mekah yang dikasihkan sama Allah, tapi apa? Futuhat di mana-mana. Mampu untuk membuka negara ini, mampu untuk membuka ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah janji wala akibatul lil muttaqin. Itu yang dikatakan oleh Syalbani rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang permasalahan saudara-saudara kita yang ada di negeri-negeri yang di situ mereka tertindas. Mungkin itu jawaban barakallahu. Cukup ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.